Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar materi tentang rambu-rambu K3 untuk mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Materi ini saya dapat dari rekan saya, Bapak Siswanta, guru SMK Negeri 2 Cilacap. Nah, untuk yang pertama, rambu K3 ataupun kesehatan dan keselamatan kerja. Rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja adalah merupakan tanda-tanda yang dipasang di tempat kerja ataupun laboratorium guna mengingatkan atau mengidentifikasi pada semua pelaksana kegiatan di sekeliling tempat tersebut terhadap kondisi risiko yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Manfaat pemasangan rambu-rambu. Untuk yang pertama, menyediakan kejelasan informasi dan memberikan pengarahan umum. Untuk yang kedua, memberikan penjelasan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. Lalu yang keempat, mengingatkan para pelaksana di mana harus menggunakan peralatan perlindungan diri sebelum memulai aktivitas di tempat kerja. Yang kelima, menunjukkan di mana peralatan darurat keselamatan berada. Yang keenam, memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Rambu-rambu ini biasanya dalam bentuk satu gambar ataupun poster, yang kedua berupa tulisan ataupun logo, semboyan ataupun moto. Yang ketiga bisa berisi simbol-simbol. Guna mempertegas suatu tanda ataupun rambu, dalam pelaksanaannya dibedakan dalam bentuk warna-warna dasar yang sangat mencolok dan mudah dikenali. Warna yang dipasang pada setiap rambu berupa warna. Untuk yang pertama biasanya warna merah. Warna merah menandakan adanya larangan, contohnya pemadam api. Yang kedua, warna kuning, berupa tanda peringatan ataupun waspada ataupun yang beresiko tentang bahaya. Untuk yang ketiga, warna hijau. Warna hijau itu berarti tanda zona aman ataupun pertolongan. Yang keempat, warna biru. Warna biru di sini berarti tanda wajib ditaati ataupun persyaratan. Yang kelima, warna putih. Warna putih berisikan tanda informasi umum. Dan warna orange itu tandanya biasanya zat-zat beracun. Warna-warna tersebut di atas merupakan warna dasar sebagai latar belakang ataupun background. Sedangkan gambar ataupun logo atau simbol di atas warna dasar tersebut merupakan warna kontras. Menurut standar yang berlaku secara internasional berupa warna putih ataupun warna hitam. Nah, di sini kita lihat warna keselamatan. Ketika warna merah, warna tulisannya itu harusnya putih karena supaya biar terlihat. Di sini ada maknanya bisa larangan ataupun pemadam api. Untuk warna kuning, ini aturannya warna tulisannya itu biasanya hitam. Karena kalau putih itu nanti tidak kontras ataupun kurang terlihat. Untuk hijau itu warna putih, biru warna putih, dan putih warna hitam. Kalau putih warna putih nanti tidak terlihat tulisannya. Next, untuk penggunaan bentuk rambu. Penggunaan bentuk rambu yang memuat tanda-tanda ataupun simbol ada 3 bentuk dasar, yaitu yang pertama bentuk bulat. Ini berarti wajib ataupun bentuk larangan atau perintah. Untuk yang kedua adalah bentuk segitiga.
di sini adalah tandanya waspada. Yang ketiga adalah bentuk segi 4, tandanya darurat ataupun ada informasi tambahan. Jadi masing-masing ada maknanya. Jadi rambu itu ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang segi 4, itu memiliki maksud tersendiri ataupun maksud masing-masing. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, bentuk geometri ataupun rambu keselamatan. Di sini bentuk bundar. Di sini ketika ada simbol seperti ini itu berarti larangan, sedangkan untuk bundar penuh seperti ini berarti kewajiban. Untuk yang segitiga ini ada yang waspada. Untuk yang segi 4 ini dibedakan ada 3. Untuk segi 4 yang warna hijau itu berarti zona aman ataupun pertolongan. Untuk yang warna merah itu pemadam api. Untuk yang warna putih itu berarti informasi umum. Nah, di sini dapat kita lihat contoh simbol-simbol ataupun rambu-rambu yang sudah ada gambarnya. Jadi tadi sesuai dengan peraturan ketika biru maka aplikasi gambarnya ataupun tulisannya itu putih, ketika kuning itu hitam, ketika hijau itu putih dan merah itu putih dan putih itu hitam. Jadi masing-masing itu harus kontras dan dapat terlihat supaya dari rambu-rambu itu dapat menyampaikan informasi kepada para pekerja. Lalu rambu yang sering dipasang adalah yang pertama rambu larangan, yang kedua adalah rambu peringatan, yang ketiga rambu pertolongan, yang keempat rambu prasyarat. Keempat rambu tersebut di atas sangatlah penting untuk dipahami dan disosialisasikan. Di samping itu, dalam kesehariannya perlu adanya contoh sebelum peserta memasuki area tempat kerja. Pemasangan rambu harus mengikuti etika standar rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku dan dapat dipahami secara internasional. Jadi lingkupnya itu harus internasional, bukan lingkup satu perusahaan ataupun satu tempat ataupun satu daerah. Jadi harus menyeluruh. Untuk memilih rambu yang tepat, kita perlu melihat kegiatan yang sedang dilakukan dengan memperhitungkan 1. Mengidentifikasi bahaya. Yang kedua, menentukan kontrol apa yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, menentukan jenis rambu atau indikator apa yang digunakan. Nah, untuk yang pertama contoh, ini adalah rambu larangan. Rambu ini adalah rambu yang memberikan larangan yang wajib ditaati kepada siapa saja yang ada di lingkungan tersebut. Adapun larangan yang harus ditaati adalah sesuai dengan rambu gambar ataupun informasi yang terpasang. Ciri-ciri rambu larangan yang sering ditemui yaitu bentuknya bulat, latar belakang berwarna putih, dan logo berwarna hitam, sedangkan lingkaran terpotong berwarna merah. Contohnya itu sebagai berikut. Seperti ini contoh rambu dilarang masuk. Yang kedua ini dilarang forklift. Ini dilarang menyiram dengan air. Dilarang merokok. Ini dilarang menggunakan handphone ataupun harus mematikan handphone. Yang ini bukan air minum. Nah, dan seperti ini rambu-rambunya. Jadi rambu-rambu yang berwarna merah itu seakan tegas ataupun berisi tentang perintah ataupun larangan. Jadi lebih mencolok warnanya. Dan seperti ini contohnya. Jadi banyak sekali macam-macam rambu dan itu bisa ditempatkan di lingkungan kerja masing-masing yang sesuai. Nah, selanjutnya adalah rambu peringatan. Rambu ini adalah rambu yang memberikan peringatan yang perlu diperhatikan kepada siapa saja yang ada di lingkungan tersebut. Adapun peringatan yang perlu diikuti adalah sesuai dengan rambu gambar ataupun informasi yang terpasang. Ciri-ciri rambu peringatan yang sering ditemui yaitu bentuknya segitiga, latar belakang berwarna kuning, dan logo ataupun gambar berwarna hitam,
dan bingkai berwarna hitam. Nah, dapat kita lihat di sini. Macam-macam rambu peringatan. Jadi untuk yang pertama tadi rambunya larangan, sedangkan ini peringatan. Supaya para pekerja itu ingat apa saja bahaya yang akan ataupun potensi bahaya yang akan terjadi di lingkungan tempat kerja mereka masing-masing. Bisa dilihat materinya sendiri ya. Banyak macamnya, jadi sesuai dengan tempat kerja masing-masing. Nah, selanjutnya adalah rambu prasyarat ataupun wajib dilaksanakan. Rambu ini adalah rambu yang memberikan persyaratan dilaksanakan kepada siapa saja yang ada di lingkungan tersebut. Adapun persyaratan yang harus dilaksanakan adalah sesuai dengan rambu tergambar atau informasi yang terpasang. Ciri-ciri rambu persyaratan ataupun kewajiban yang sering ditemui yaitu berbentuk bulat, latar belakang berwarna biru, dan logo ataupun gambar berwarna putih. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, supaya para pekerja itu tidak lupa untuk memasang APD ataupun menggunakan alat pelindung diri. Jadi rambu yang seperti ini tuh wajib dipasang di lingkungan para pekerja. Selanjutnya adalah rambu pertolongan. Rambu ini adalah rambu yang memberikan bantuan ataupun pertolongan serta arah yang ada di lingkungan tersebut dalam kondisi darurat. Adapun rambu pertolongan ataupun petunjuk arah tersebut dipasang pada tempat yang strategis dan mudah terlihat dengan jelas. Ciri-ciri rambu pertolongan ataupun petunjuk arah tersebut berbentuk segi empat dengan warna dasar hijau dan logo ataupun gambar berwarna putih. Nah, contohnya seperti ini. Jadi lebih sering ke petunjuk jalan ya ketika ada yang membutuhkan kondisi darurat supaya tidak bingung arahnya kemana. Misal di rumah sakit juga wajib itu arah keluar kemana, arah masuk kemana, wajib dipasang rambu-rambu yang berwarna hijau seperti ini. Nah, di sini simbol-simbol keselamatan organ tubuh yaitu badan. Nah, dapat dilihat ada tertabrak, terjepit, tergulung sampai jatuh. Ini adalah contoh-contoh simbol badan. Nah, ini simbol kaki bisa terjepit, terpotong, tersangkut. Nah, ini lengan dan tangan. Nah, biasa di pabrik-pabrik yang menggunakan mesin-mesin berat ataupun mesin-mesin pemotong yang notabene sering terjadi kecelakaan ataupun terjadi potensi bahaya yang lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk kepala, wajah, mata, hidung, dan telinga seperti ini terjepit, terpukul, dan benda jatuh. Baik, terima kasih bagi yang telah belajar materi rambu-rambu K3. Saya harap untuk kalian dapat belajar dari manapun karena dalam era pandemi seperti ini kita membutuhkan materi ataupun referensi sebanyak-banyaknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.